Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini untuk melanjutkan mempelajari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Alhamdulillah, pada pembahasan sebelumnya kita sudah mengetahui cara atau kaidah ketika hamzah istifham bertemu dengan alif lam, yaitu hamzahnya tersebut dirubah jadi huruf mad. Contohnya seperti al-bahru atau al-bihar, kemasukan hamzah jadi al-bihar, gitu ya. Tab selanjutnya kita sekarang masuk atau masih di halaman 67. Terakhir kita sampai latihan ke-11. Ya, latihan yang ke-11. Yang mana di sana kita mempelajari tentang penulisan alif bengkong, ya, atau kalau dalam bahasa mereka apa? Alif lazimah atau alif maksurah. Yang mana kaidahnya kemarin kita sebutkan, kalau dia di akhir makna, kalimat makna ya, kalimat makna kalau di akhir maka penulisannya dengan apa? Alif bengkong. Tapi kalau dia berada di tengah, ya seperti misalkan kondisinya dia keadaannya kemasukan dhamir seperti di contoh, maka penulisannya dengan apa? Alif mamdudah atau alif tegak. Dia dengan alif tegak, bukan dengan alif bengkong. Baik, selanjutnya qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, ta'ammal al-kalimatil atiyah. Ta'ammal, perhatikanlah, al-kalimati, kalimat-kalimat, al-atiyata, berikut. Ta'ammal artinya perhatikanlah. Pak Ahmad, perhatikanlah itu fi'il madhi, fi'il mudhari atau fi'il amr, Pak? Bermakna telah atau bermakna perintah? Ta'ammal bermakna perintah. Jadi ta'ammal di situ fi'il amr. Baik. Pak Aris, al-kalimati, kenapa dibaca dengan ti? Di situ dia khafat atau di situ dia jar atau nasab? Kasrahnya di situ. Nasab. Kok nasab? Kenapa nggak jar? Karena maf'ulun bi. Ya, karena maf'ulun bi. Kok dengan kasrah, nggak dengan fathah? Oh, diruntun pertanyaan Pak ini. Kok dengan kasrah nggak dengan fathah? Kan standarnya ketika maf'ul bi kan fathah. Nah, ini kok dengan kasrah? Karena ada alif yang mana? kalimat Apa namanya itu? Isim apa namanya? Jama' apa namanya? Jama' muannas salim. Ahsan, masya Allah, masuk ini. Baik. Ta'ammalil kalimati al-atiyata.
Al-atiyata, ini praktek langsung. Al-atiyata di situ sebagai apa Pak Joko? Sebagai naat. Naat kemana Pak Rahmat? Ke kalimat. Baik, Mas Aris. Al-atiyata itu kan naat kepada al-kalimati. Ti kan dibaca kasroh. Lah sedangkan atiyata dibaca fathah, itu gimana penjelasannya Mas? Kalimat ini kan tanda nasabnya harus tahu. Kalimat syaratnya ini kan bukan Jadi baik, jadi dia sesuai standar. Ingat ya, di dalam naat itu yang diikuti adalah kedudukan kalimatnya, nasab, rofa atau khafat, bukan harokatnya. Baik, mungkin ini agak menjadi suatu permasalahan. Baik, sekarang perhatikan dulu penulis. Apa kalimat tadi? Ta'ammal al-kalimati al-atiyah. Ini ya. Tadi kita harokati ta'ammal al-kalimat, ya kita baca al-kalimati al-atiyata gitu ya. Baik, tadi dijawab sama Pak Aris atau Pak Rahmat sebelumnya, ini fi'il amr. Ya, fi'il amr. Tapi kita belum belajar fi'il amr ya. Cuman secara makna dia fi'il amr. Fi'il itu kata kerja. Kalau amr itu perintah. Jadi kata kerja yang bermakna perintah. Baik, al-kalimati di sini tadi dijawab sama Pak Aris, di sini maf'ulun bi. Dan dia tandanya dengan kasroh. Karena apa tadi Pak Aris? Karena dia jamak al-mu'annats as-salim. Ya, karena di situ dia tanda nasabnya dengan apa? Jamak muannats salim. Ketika dibaca apa? Nasab. Ya, maka tanda nasabnya dengan menggunakan kasroh. Gitu ya, tanda nasab dengan menggunakan kasroh. Kemudian selanjutnya tadi di sini al-atiyah dijawab sama Pak Joko, al-atiyah ini naat. Gitu ya. Dan ini jawabannya sudah benar. Cuman tadi yang kita jadikan permasalahan mana? Yang kita jadikan permasalahan adalah kenapa di sini pakainya ta. Ini kan naat kemana? Naat kemari ini. Ya, naat kemari. Sudah. Lah kenapa di sini kasroh, di sini fathah? Jawaban Mas Aris tadi, kalau atiyah ini dia itu isim mufrad, kata tunggal. Sedangkan jamak muannats salim ya al-kalimat jamak muannats salim. Jadi dua kata yang berbeda. Sampai sini Pak Egi masuk? Ya. Baik, perhatikan selanjutnya. Pembahasan tentang masalah naat. Naat itu kan mengikuti man'ut, ya mengikuti man'ut atau mengikuti yang kata sebelumnya. Mengikuti itu dalam hal apa? Dalam hal i'rabnya. Dalam hal i'rab, bukan dalam hal harokat. Gitu ya. I'rab itu apa? I'rab itu kedudukan. Biasa kita pelajari. Ya, kedudukan. Nah, sekarang kalimat sebelumnya ini kan maf'ulun bi. Ya, kita tarik maf'ulun bi. Maf'ulun bi itu kan status i'rabnya, kedudukannya maf'ulun bi itu harus dibaca apa? Nasab. Ya kan? Dibaca nasab. Lah, sedangkan kata itu ada apa? Ada isim mufrad. Ada apa lagi? Jamak taksir. Ada lagi apa? Jamak muannas salim. Ada lagi jamak taksir. Dan masih ada lagi yang lain, ini contoh aja ya. Lah,
Perhatikan di sini, setiap kata ini ya itu nanti tanda nasabnya berbeda-beda. Oh, ini 2 kali. Salah ini. Iya. Jamak al-mudzakkar salim. Baik. Yang sudah kita pelajari nasabnya itu baru 2. Ini sama ini. Ya. Yang sudah kita pelajari tanda nasabnya. Untuk isim mufrad dan jamak taksir, nasabnya itu dengan fathah. Sedangkan jamak muannats salim nasabnya dengan kasroh. Sehingga kembali ke permasalahan kita tadi, di sini kan apa? Al-atiyah itu kan mengikuti i'rabnya maf'ulun bi, yaitu apa? Nah, nasab. Sedangkan atiyah isim mufrad, maka nasabnya pakai fathah. Ingat, mengikuti itu i'rabnya atau kedudukannya. Kedudukannya nasab, ya ikut nasab, dan tandanya Pak sesuai dengan tandanya masing-masing. Jadi bukan yang diikuti apa? Ketika di sini apa? Ketika di sini kasroh, sini juga dibaca kasroh, maka ini salah. Ya, ini salah. Dan yang seperti ini harus diperhatikan. Dan dulu ketika kita awal-awal belajar bahasa Arab sering salah. Kenapa? Enaknya kenapa? Kalimati al-ati gitu loh. Enaknya ti. Kenapa? Karena sebelumnya kasroh, tapi nggak bisa. Nah, dari sini kita bisa ambil suatu pelajaran. Ya, ambil suatu pelajaran bahwasannya di dalam memahami suatu kalimat Arabiyah, terlebih khusus memahami Al-Quran ataupun di dalam memahami apa? Hadis. Ya, di dalam memahami Al-Quran atau di dalam memahami hadis, itu harus benar-benar diperhatikan kedudukan kalimatnya. Karena kalau kita salah mengembalikan kedudukannya, artinya bakal berubah. Ya, artinya bakal berubah. Anak kasih contoh lagi yang lain. Ya. Baik. Ada ayat di Al-Quran, tapi dia bukan naat, atof. Ada ayat gini dalam Al-Quran. Dalam surat At-Taubah. Annallaha bari'un minal musyrikina, minal musyrikina, kemudian wa gini. Taib. Minal musyrikin wa rasul. Ini dia. Perhatikan ini. Di sini ada wow. Di sini ada wow ini. Wow itu kan termasuk huruf atof yang mengharuskan kata itu itu i'rab itu mengikuti sebelumnya kan gitu, sama kayak naat. Contohnya anak ngomong gini. Minal masjidi wal, apa dibaca ini? Minal masjidi wal baiti. Kenapa? Ya kan? Karena kan dibaca kasroh sama. Nah ini. Nah di sini, ini tadi yang pengen saya jelaskan, di dalam membaca Al-Quran ataupun membaca hadis, tolong diperhatikan. Di sini, ini kalau kita lihat Al-Quran itu dibaca begini. Wa rasuluhu. Dan ada juga kemungkinan, ya, kalau main kaidah nahwu itu dibaca wa rasul. Ya, wa rasul apa ini? Wa rasula, bisa juga wa rasuli. Itu bisa kemungkinannya bisa semua. Ya. Bisa dibaca wa rasula, wa rasuli, wa rasuli. Sudah. Baik, kita kembali ke Al-Quran aja. Ini di Al-Quran. Ini kita ambil 2 ini aja. Biar nggak terlalu banyak-banyak. Dhammah atau kasrah. Kalau kita baca dhammah,
Ya, kalau kita baca dhammah begini, nanti kita menganggap ini seakan-akan apa? Minal musyrikin titik. Terus buat kalimat baru, gitu ya. Dibuat kalimat baru. Jadi artinya bahwasannya Allah itu berlepas diri dari orang-orang musyrikin, titik. Dan Rasulnya juga berlepas diri, kan begitu. Kalau dibaca dhammah, jadi kita anggap di sini apa? Berhenti, kemudian kalimat baru. Yang apa? Wa rasuluhu. Dibaca wa rasuluhu di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat kedua apa itu? Ya, At-Taubah ayat kedua atau ayat pertama, antara situ, di dekat-dekat situ. Nah, yang mau Anda jadikan permasalahan di sini, kalau kita baca wa rasulihi, jadi kita anggap ini kan kasrah ini majrur nih. Kalau jar, mana kata yang jar dari sini nih? Hah? Ini kan, jadi musyrikin ini kan yang majrur kan? Jadi musyrikin kan jar majrur, ya kan? Maka artinya sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang musyrik dan berlepas diri pula dari, gitu artinya, dan berlepas diri pula dari rasulnya. Fatal nggak? Fatal. Ya, artinya bakal begitu nanti. Karena kan dia seakan-akan begini loh. Kalau ataf itu dia baliknya seakan-akan gini loh. Ini dibuang. Jadi sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang musyrikin dan berlepas diri dari rasulnya, kan begitu. Lah ini fatal. Ya, ini fatal kalau kita baca kasroh. Kenapa? Karena artinya nggak seperti itu. Allah nggak mungkin berlepas diri dari rasulnya. Lah ini poin yang ingin Anda tegaskan tadi. Kalau di dalam membaca itu harus benar-benar perhatian. Salah sedikit harokatnya itu akan merusak makna. Iya Pak, di Al-Quran yang mana Pak? Ini wa rasuluhu, ya, dalam Al-Quran wa rasuluhu, gitu ya. Jadi ketika baca Quran, menghafalkan Quran itu benar-benar harus diperhatikan harokat-harokatnya, ya, supaya Pak tidak salah pengucapan. Karena salah pengucapan akan salah arti, gitu ya. Baik, lanjut, kita masuk ke pembahasan. Dan antum harus sering-sering latihan ya untuk mengirab dan semisalnya, harus sering-sering latihan supaya terbiasa. Ta'ammal al-kalimati al-atiyata, perhatikanlah kata berikut. Min plus ma sama dengan min ma. Ntar menjelaskan. Bi plus ma sama dengan bima. Li plus ma sama dengan lima. An plus ma sama dengan amma. Taib. Di sini beliau ingin menjelaskan suatu kaidah. Ya, suatu kaidah. Dan kaidah ini kaidah penulisan. Bukan kaidah nahu atau kaidah syarat, bukan, kaidah penulisan. Apa itu? Yaitu apabila ma istifham, ma istifham itu apa? Ma yang digunakan untuk bertanya. Apabila ma istifham kemasukan huruf jar, apabila ma istifham kemasukan huruf jar, maka alifnya dibuang. Secara penulisan. Ya, maka alifnya dibuang secara
penulisan. Jadi secara penulisannya alifnya ma itu sudah tidak ditulis lagi. Ya, sudah tidak ditulis lagi. Coba diulangi pagi. Apabila ma istifham bersambung dengan Kemasukan ya, bersambung itu maksudnya kemasukan. jar, maka secara kaidah penulisan alifnya dihilangkan. Alifnya dihilangkan atau dibuang. Saya perhatikan kita. Min itu kan huruf jar. Ma itu ma istifham. Karena nanti kan di sini pertanyaan dari apakah, kan begitu. Min ma itu artinya kan dari apakah. Ya, dari apakah. Maka secara penulisan kata beliau sama dengan mimma, begitu loh. Jadi bacanya bukan, penulisnya bukan lagi apa? Mimma, bukan, tapi mimma. Ma-nya jadi pendek, tidak panjang. Adapun dari sisi arti sama. Iya, dari sisi arti sama. Artinya apa? Dari apakah, begitu. Dari apakah? Kenapa sih kok harus dibuang-buang? Kenapa Mas Haris? Dibuang sebagai penjelas kalau ma-nya di situ ma istifham. Sebagai penjelas kalau ma-nya di situ ma istifham. Loh, maksudnya gimana? Ma itu kan banyak, kan begitu. Ma itu kan banyak. Di dalam bahasa Arab itu ma banyak. Kita sudah lewati ma itu ada ma istifham, ada ma apa lagi? Ma yang bermakna yang, kan gitu. Lah, di sini dibuangnya alif tersebut sebagai inisial. Bahwasanya ma di situ bukan ma yang lain, tapi ma apa? Istifham. Maka nanti cara pengertiannya ya pertanyaan, bukan diartikan yang, begitu. Kalau ma-nya bermakna yang, itu alifnya nggak dibuang. Contohnya mimma yadhunnun, misalkan mimma, misalkan ini yadhunnun, dari apa-apa yang mereka sangka, gitu loh. Saya coba kita lihat di Al-Quran biar lihat lebih jelas ini. Kalau nggak dilihat contohnya itu kadang kita masih apa? Membayang-bayangkan sesuatu yang tidak harusnya dibayangkan. Nah, ini yang gampang, surat Al-Baqarah ayat ketiga, akhir ayat. Ini yang paling dekat. Di situ Allah berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu kan mimma, itu asalnya kan mim plus ma, tapi alifnya tidak dibuang, ya enggak? Alifnya enggak dibuang. Lah, ketika alifnya tidak dibuang, itu indikasi di situ bahwasanya ma-nya bukan ma pertanyaan. Maka tadi kalau ditanya kenapa kok ma-nya di sini alifnya dibuang ketika bersambung dengan huruf jar, itu sebagai tanda bahwasanya ma kalau seperti itu kondisinya adalah ma istifham. Contohnya lagi dalam Al-Quran surat An-Naba ayat pertama. Ya, coba dilihat langsung nih, surat An-Naba ayat pertama biar lebih jelas. An-Naba itu surat ke-78. Sudah? Penulisannya lihat, amma yatasaalun. Mimnya dibuang, alifnya dibuang Pak Aris? Dibuang. Jadi ma di situ adalah ma istifham. Karena kalau dalam Al-Quran itu kan terkadang nggak ada tanda tanya.
Ya kan? Nggak ada tanda tanya kan? Maka dengan kaidah penulisan seperti itu untuk menunjukkan bahwasanya ini loh, ma kalau kayak gini itu ma-nya namanya ma istifham. Maka ngartikannya nanti amma artinya apa? An dari, ma apakah? Dari apakah atau an ma tentang apakah? Begitu loh. Amma tentang apakah yatasaalun, mereka bertanya-tanya. Coba kita lihat yang lain. Jadi gampangnya gitu ya. Kalau ma-nya dibuang, ya, kalau ma-nya dibuang, ma alifnya dibuang, maka ma-nya istifham. Kalau ma alifnya tidak dibuang, maka dia bukan ma istifham. Baik, kembali ke kitab. Kalau mimma itu artinya ya dari apakah. Kalau bima artinya dengan apakah. Kalau lima, apa arti lima? Kenapa? Lima adalah kenapa? Misalkan anak bilang jalasta atau kharajta minal fasli fi sa'atid dars, kamu telah keluar dari kelas di jam pelajaran. 5, kenapa? Begitulah. Itu kalau misalkan 5-nya di belakang, 5 depan juga boleh, nanti akan ada contohnya. Kalau amma itu artinya tentang apa. Amma bisa diartikan tentang apa, atau juga bisa diartikan standarnya dari apa. Baik, ini kaidahnya ya. Kaidah. Contoh-contohnya lihat. Yang pertama, mimma, contohnya mimma khalaqallahul insana. Dari apakah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia? Penulisannya pakai mim dan alifnya dibuang. Kalau seandainya antum tulisnya pakai alif, tetap alif diberi, maka itu salah dalam penulisan. Misalkan tulisnya pakai mimma, begitu, salah. Jadi salah. Kadang kita kalau belajar gini, wah, ada ternyata yang belum dipelajari ya, masya Allah. Nah, maka benar itu kata kata sebagian ulama itu, mereka mengatakan kalau seandainya kamu habiskan umurmu untuk belajar, kamu cuma dapat separuh. Habis nih umurnya habis untuk belajar nih, dari lahir langsung belajar sampai meninggal masih belajar, itu baru separuh. Kita ini nggak tahu dapat separuh atau enggak ini. Gini, la haula wala quwata illa billah. Gitu ya, masya Allah. Dan terkadang seperti anak misalkan ya, anak terkadang itu kan pas lagi jenuh begitu kan ya, dengarkan kajian misalnya, atau pas lagi di jalan safar gitu, dengarkan kajian. Kalau nggak dengarkan kajian, pas di bis itu ada suara-suara lain yang membuat tenang malahan. dengarkan itu kan ya, dengarkan kajian gitu. Karena yang disampaikan beliau itu atau disampaikan oleh ustaz tersebut atau syekh tersebut itu sesuatu yang memang sudah pernah anak dengar gitu loh. Cuman terkadang ada ternyata di sana perkara-perkara yang anak lupa, atau perkara-perkara yang memang sebelumnya nggak pernah terbenak sampai seperti itu begitulah. Nggak pernah terbenak sampai itu. Jadi benarlah apa yang dinasihatkan oleh guru-guru kita dahulu, bahwasanya apa? Mengulang pelajaran itu bukan sesuatu yang merugikan. Bukan sesuatu yang merugikan. Sesuatu masalah ilmu itu nggak mungkin rugi. Ayo kajian, misalkan kajian lagi, kembali lagi di sloka jilid 1 lagi misalkan ya, itu nggak bakal rugi. Pasti dia akan dapatkan sesuatu yang baru, yang mungkin dulu nggak sempat ditulis, atau paling tidak dia bisa memerojaah, gitu, mengulang
pelajaran-pelajaran sebelumnya. Kadang ada orang itu gengsi. Ayo belajar apa nih, kitab apa namanya misalkan, kitab usul salafah misalkan. Ya aku udah tahu tamat kok usul salafah, selesai. Wah ini salah ini sudah nih. Ya salah. Begitu. Sebagaimana anak salah satu ceramah Syekh di Yaman. Jadi kan ada tamu yang datang ke tempatnya beliau, dan biasa di Yaman itu ketika ada tamu yang datang sama ke Indonesia diminta untuk memberikan nasihat. Lah, ketika di awal-awal memberikan nasihat itu, si syekh yang berkunjung tadi itu memang kalau dari sisi umur memang lebih muda daripada pemilik syekh yang pemilik tempat tersebut. Maka di situ si tamu tadi mengatakan di awalnya, dia mengatakan bahwasanya saya sebenarnya sungkan karena apa yang Anda sampaikan sudah sering disampaikan oleh syekh di tempat ini, gitu kan ya. Lah, selesai ini orang ngomong, kan syekh maju nih ke depan ini. Ya, lah di pas depan itu syekh ngomong begini. Bil maknanya syekh ngomong, ya, apapun yang kalian sampaikan, ya, saya tetap dapat faedah. Walaupun saya sudah pernah dengar, tapi saya tetap dapat faedah. Saya ternyata hafalan yang dulu, ingatan yang dulu teringat kembali, gitu ya. Jadi kita jangan pernah tahu di kajian tetap nggak apa-apa, belajar lagi, merojaah lagi, baca lagi, gitu ya. Karena hafalan kita seberapa sih? Ya, ingatan kita seberapa? 2 hari, 3 hari ya dah lupa, gitu ya. Baik. Mimma khalaqallahul insana, dari apakah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia? Khalaqahu min tin. Apa kemarin artinya tin, Pak Rahmat? Tanah yang bercampur dengan air, ya, tanah liat atau tanah lempung, gitu ya. Manusia diciptakan dari tanah. Lah, tanah itu kan macam-macam bentuknya kan, warnanya macam-macam, makanya postur manusia beda-beda. Ada yang warnanya merah, ada yang putih, gitu, ada yang sawo mateng, karena tanah itu campur jadi satu, gitu ya. Nah, tapi itu awal penciptaan ya, awal penciptaan manusia. Setelahnya, ya, dari setetes air. Khalaqahu min tin. Kemudian yang kedua, bima qataltal hayyata. Apa arti bima tadi? Dengan apa engkau membunuh al hayyata? Apa hayya? Apa hayya, Pak? Ular. Nah, hayya itu ular. Kalau hayyun nggak pakai ta marbutoh, itu artinya desa. Hayyun itu desa. Di antara mananya masih banyak mana yang lain. Terus qataltuha bil hajari, aku membunuhnya dengan batu. 5 contoh, 5 kharajta minal fasli, kenapa kamu keluar dari kelas? Kharajtu li'annani maridun, aku keluar karena aku sakit, gitu ya. Li'annani maridun, dikarenakan aku sakit. Amma, contoh, amma bahasta fil madrasati, kamu cari apa di sekolah? Bahastu an saati, aku mencari apa saati? Jamku, karena bahasaan itu maknanya mencari. Amma sa'altal mudarrisa, tentang apa kamu tanya kepada guru? Itu beda lagi artinya. Kalau tadi kan di atas amma bahasta, gitu ya. Amma bahasta fil madrasah, sedang cari apa? Ya, cari apa kamu di sekolah? Bahas tuan, aku mencari, gitu ya. Kalau ini amma sa'altal mudarrisa, tentang apa engkau bertanya kepada guru? Sa'altuhu anil imtihan, aku tanya kepada beliau tentang apa? Apa imtihan? Ujian. Baik. Kembali yang sebelumnya kan putih. Ini artinya beda. Beda, arti banyak macam-macamnya. Bukan banyak maknanya. Bukan macamnya, banyak maknanya. Ada kala maknanya itu milik, ada kala maknanya itu sebab, gitu ya. Seperti ini sebab kenapa? Gitu. Lam banyak maknanya. Dan di sana ada kitab khusus dulu, tapi ana lupa namanya, itu bahasa Indonesia. Makna-makna huruf di dalam bahasa Arab.
Jadi satu huruf itu maknanya apa aja. Dulu tahun 2009 Anda lihat, atau 2008 ya, ada buku begitu, tapi Anda lupa judulnya. Dia itu menjelaskan tentang makna huruf. Kalau huruf ini dalam bahasa Indonesia artinya apa aja itu ada gitu. Kalau yang bahasa Arab Anda ingat judulnya ya. Kalau dalam bahasa Arab itu ada kitab namanya Mughnil Labib. Mughnil Labib itu kitab yang bahas tentang makna huruf, tapi bahasa Arab gitu ya. Sudah jelas nih Mas Aris, aman? Baik, ini kaidah penulisan ya. Ingat, tamrin ke-11 sama tamrin ke-12 ya, tamrin ke-11 sama tamrin ke-12 itu berkaitan tentang apa? Berkaitan tentang tata cara penulisan ya, tentang tata cara penulisan, atau kalau dalam bahasa Arabnya kaidah imla namanya, kaidah penulisan. Beda ya, imla sama khat itu beda. Kalau khat itu adalah tata cara menulis dengan tulisan yang bagus ya. Apa ke bahasa Indonesianya? Pelajaran apa? Berarti kalau dulu mungkin halus kasar gitu loh. Hah? Tetap enggak. Mas jenengan masih ingat nggak maksudnya pelajaran apa? Buku alus kasar tuh ada nulisnya yang begini, hanya begini, kalau ya ya kapan bersambung, kapan begini ya, huruf tegak itu kan ada dulu bukunya itu ya, yang anak nggak pernah lulus itu kok belajar itu tuh. Sama. Pelajaran kok udah masuk, aduh pelajaran ini sudah. Lah, ada dalam masalah namanya khat gitu. Jadi caranya penulisan, seperti misalkan penulisan kayak misalkan Anda buat sin itu penulisan seret gitu aja, nggak pakai gigi ya. Nun nanti bagaimana penulisan itu ada khatnya, dan itu dijual. Antum kalau pengen latihan itu dijual bebas itu, maksudnya buku khat gitu aja, buku khat ya, yang buat nanti ujungnya orang belajar khat itu untuk buat kaligrafi, tulisan-tulisan yang bagus. Misalkan kayak di masjid itu kan ada tulisan yang nyambung jadi satu ya, itu khat. Dan khat itu macam-macam, ada khat ini, ada khat ini, ada khat ini, macam-macam tulisannya gitu ya. Kalau punya namanya khat kurdi, syukur aja jadi. Pokoknya syukur jadi Pak itu. Karena waktu itu belajar khat nggak selesai, jadi ada pokoknya jadi gitu aja. Nah, terus yang kita ini imla. Kalau imla itu dikti. Kalau bahasa Indonesia imla itu dikti. Jadi belajar dikti. Anda diktikan, menulis. Nah, itu namanya penulisan. Nah, seperti dikti itu kan penulisan, kapan disambung, kapan dipisah. Kalimat ini harus di awal tuh apa pakai huruf besar, ya kan? Kemudian nanti kapan huruf besar, kapan huruf kecil, itu kan ada kaidah-kaidah penulisan. Itu kalau dalam bahasa Arab namanya imla. Baik, sekarang masuk ke latihan yang ke-13. Nah, ini kalau latihan ke-13 ini bukan penulisan lagi, ini kaidah nahwu. Ke-13, ke-14 ini sama. Ya, 13, 14 sama. Tapi sebelum itu antum lihat dulu papan tulis biar paham apa yang dimaukan dalam kaidah 13 dan 14. Sudah Pak Rahmat paham? Pak Rahmat sudah paham, masuk ini. Apa sih ya? Aman ya? Apa sih ya?
Baik, perhatikan. Latihan ke ini atau yang akan dibahas nanti tentang ini. Al-ismul mausul. Isim mausul. Ya, isim mausul. Lah, isim mausul dulu di jilid 1 itu sudah kita pelajari. Isim mausul itu bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannats. Isim mausul itu dulu kita pelajari bisa untuk mudzakkar, untuk laki-laki, bisa untuk muannats. Apa itu isim mausul? Kata sambung. Ya, yang biasanya artinya yang. Itu artinya yang. Lah, dulu kita sudah pelajari isim mausul, bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannats. Lah, di sini beliau ingin menjelaskan tambahannya bahwasanya isim mausul itu dari sisi bilangan, ya, dari sisi bilangan dia terbagi menjadi dua, bilangan untuk mufrad dan bilangan untuk jamak. Ya, bilangan untuk mufrad dan bilangan untuk jamak. Nah, bilangan untuk mufrad dan bilangan untuk yang jamak. Kalau yang mufrad dulu kita pelajari di jilid 1, yang mufrad itu untuk laki-laki adalah apa? Alladzi. Ya, alladzi. Untuk yang muannas allati, kan gitu, allati. Lah, untuk yang jamak kali ini, ya, untuk yang jamak kali ini beda. Kalau jamak laki-laki itu jadinya alladzina, ya, alladzi, ya, alladzina. Yang muannas allati, ya, yang muannas allati. Kalau muannas allati. Sudah nih, lagi ya. Kalau yang mudzakkar, yang mufrad alladzi, yang jamak alladzina. Kalau yang muannas allati sama apa? Astagfirullah. Kok sama aja? Salah bisa. Allati sama allati panjang. Allati sama allati. Begini. Satu tulisan begini, satu begini. Bacanya sama allati. Coba satu panjang allati, yang satu allati. Sudah Pak Rahmat? Baik, perhatikan. Kita akan buat contoh untuk kalimat-kalimat ini. Ya, kita akan buat contoh untuk kalimat-kalimat ini. Contoh yang alladzi. Contoh yang alladzi. Ya, contoh yang alladzi. Contoh misalkan ada begini. Manil waladu alladzi fil fasli. Begitu. Manil waladu alladzi fil fasli.
Di sini pakai apa? Pakai alladzi. Kenapa? Karena walad mufrad. Kalau jamak jadinya manil aulad. Aulad kan jamak dari walad. Manil auladu bukan pakai alladzi lagi tapi pakai alladzina fil fasli, begitu. Pakainya apa? Alladzina. Jadi mau nggak mau, ketika ini kita rubah jadi jamak, di sini kata sambungnya pun harus berubah jamak, kan begitu? Harus berubah jamak secara otomatis. Alati contohnya, kalau alati contohnya kita rubah alwalatnya itu kan laki-laki, kalau perempuannya apa? Mar'ah ya, atau al-bint, bintun. Ya, manil bint. Ya, manil bint. Kita buat contoh. Manil bintu siapakah putri allati fil fasli, pakai apa? Allati, karena albint muannas. Ya, muannas. Atau kalau nggak mau albint yang lebih jelas diganti at-talibatu. Talibatu muannas kan? Manit talibatul lati fil fasli. Talibah jamaknya apa? Itu jamak mudzakkar. Muannasnya at-talibatu. Ya, jadi pertanyaannya kalau ini pakainya kalau yang jamak manit talibatu allati, begitu ya. Manit talibatu allati fil fasli, sama ya, allati fil fasl. Syahidnya mana? Nih. Jadi mau nggak mau di sini secara contoh ini kata sambung itu menyesuaikan apa yang ingin disambungkan sebelumnya. Kalau yang sebelumnya mufrad ya dia mufrad, kalau yang sebelumnya jamak ya dia jamak. Cuma dilihat jamak mudzakkar atau jamak muannas. Bisa paham Pak Aris? Baik. Antum nggak usah tulis, sebenarnya sudah ada di buku. Cuma Nana buat begitu aja. Sebenarnya ada sudah di buku di halaman 68 itu. Cuma Nana buat pakai tabel aja. Kalau sini kan langsung. Tapi perhatikan perintah nomor 13. Ta'ammalil mithala. Perhatikanlah contoh. Summa, setelah diperhatikan, summa kemudian uktubil jumalal atiyata, kemudian tulislah jumlah-jumlah berikut. Ba'da tahwilil kalimatil lati tahtaha khattun, setelah merubah kata-kata yang di bawahnya ada garis, ilal jumu'i ke jamak. Iya, dirubah jadi jamak. Contoh nomor 1, contoh. Manil fatal ladzi kharaja minal faslil an. Ya di garis bawah apa itu? Al-fata. Al-fata kan mufrad. Maka kata sambungnya pakai alladzi. Lah, di sini suruh rubah jadi jamak. Fata jamaknya fityah. Maka jadinya manil fityatul ladzina. Fi'ilnya juga berubah. Kharaju minal fasli.
Ingat ya, kaidah fi'il berubah kenapa? Karena isimnya di depan. Jadi bahasa Arab itu begitu, satu jadi rubah, maka mau nggak mau yang di belakang juga otomatis berubah. Nah ini kita suruh membuat seperti ini. Pada contoh itu manir rajul alladzi dakhala baitakumul an, yang dikasih garis bawah apa? Nah, rajul dijadikan jamak. Apa jamaknya rajul? Rijal. Yang kedua talib, jamaknya tulab. Yang ketiga al-walad, jamaknya al-aulad. Sebenarnya, nah ini sudah berubah jamak, tapi secara otomatis kata sambungnya juga berubah, fiilnya juga berubah. PR. Kalau Anda suruh ngerjakan sekarang nanti Anda bingung, karena butuh perenungan ini, butuh dihayati. Yang nomor 14 sama. Yang nomor 14 sama, cuman bedanya kalau ini jamak mudzakkar, kalau ini jamak muannats. Perhatikan contoh. At-talibatul lati dakhalatil faslal an minal hindi. Pelajar perempuan yang masuk kelas sekarang itu dari India. Yang digaris bawahi talibah. Jadi apa? At-talibatu. Alhamdulillah. At-talibatu allati dakhalna. Fi'ilnya juga berubah. Al-faslal an minal hind. PR 3 di bawah. Al-fatatu jamaknya apa? Fatayat. Al-fatatu jamaknya fatayat. At-tabibatu jamaknya at-tabibatu. Al-mar'atu jamaknya an-nisa'u. Itu yang masyhur. Yang masyhur nisa. Ya, an-nisa'u. Baik, sudah Anda kasih jamaknya, tinggal antum merubah kalimatnya. Jadi ini PR juga. Jadi 6, 3 sebelum, 3 sama 3 ini 6. Kesimpulannya al-asmaul mausula, isim-isim mausul ya tadi, li mudzakkar, li muannas, ada mufrad, ada jamak. Kalau mufrad pakai alladzi, jamak pakai alladzina. Di situ kok nggak berubah? Nah, karena Anda nggak ngasih fiil, Anda ngasih jar majrur. Ya, Anda ngasih jar majrur. Kalau di sini belum pakai fiil, maka mau nggak mau fiilnya juga berubah. Kalau muannasnya apa namanya? Isim mausul yang muannas, yang mufrad allati. Kalau yang jamak allati. Contoh manil fatal ladzi, pakai manil fata, pakai alladzi. Manil fityatul ladzina dakhalu. Kan di atas dakhala, ini dakhalu karena berubah jamak. Manil fatatul lati dakhalat. Manil fatayatul lati dakhalna. Ya, dakhalna. Nomor 15. Kawin buatlah jumalan musta'milan al kalimatil atiyah. Buatlah jumlah menggunakan kata-kata berikut. Rafa'a, apa itu rafa'a? Mengangkat. Rafa'a itu mengangkat. Khalaqa, menjadikan. hah? Apa? Khalaqa apa? Pak Rahmat? Menciptakan. Kalau ada, kembali. Ya, ada itu kembali. Al-jad abul ab atau abul abul ab. Ya, abul ab kakek dari bapak atau kakek dari ibu. Mimma, apa arti mimma? Barusan tadi dari apa? Bima, Dengan apa? lima, kenapa? Amma, Tentang apa? tentang apa? Baik. Di sini kita suruh buat kalimat dari kalimat-kalimat ini. Ya. Jadi tugasnya tambah 3 lagi. Antum pilih 3 di sini, antum buat suatu kalimat. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ana minta antum ambil 3 dari kata-kata ini, kemudian dirubah jadi apa? Disusun menjadi suatu kalimat.
Udah Pak Ahmad? 3 tok. Kurang Mbak, kok tok Pak nih? Contoh misalkan khalaqallahul insana min tin. Tapi ini nggak boleh lagi karena sudah ada pakai. Ya, contohnya begitu. Nanti antum buat pakai yang lain. Al kalimatul jadidah, apa artinya? Kalimat-kalimat. Kosakata baru. Qaimatun jamaknya qaim. Apa kemarin qaimatun? Ya. Apa artinya qaimatun? Absen. Absen. Qaimatun itu artinya absen. Makna artinya apa? Ya makna. Jadi makna itu diambil dari bahasa Arab, makna. Tinun tanah liat, narun api, alaqatun jamaknya alaqat. Apa alaqatun? Alaqatun itu bisa diartikan keterkaitan, hubungan. Alaqah, alaqah zaujiyah, misalkan hubungan suami istri. Jadi ada keterkaitan antara perempuan ini dengan laki-laki itu dari apa? Sisi suami istri. Lahdatun sesaat. Jarasun zamannya ajros, lonceng, bel. Iddatun, apa artinya iddah? Masa iddah. Iddatun, apa Pak Joko? Masa masa iddah Pak, ini enggak ada masa iddah itu. Apa ini? Kita lihat iddah di mana iddah? Ada iddah? Ada. Oh, iddah itu beberapa. Iddah itu beberapa. Pertanyaannya ini loh Pak kemarin. Iya. Pertanyaan apa? Ada. Mana ini kemarin? Astaga. Oh ini. Iddatu as'ilatin mana ya? Mudaris apa Mas? Mudaris yang mana ini Mas? Ah iya, halaman 60. Tsumma sa'alal mudarrisu at-tullaba iddata, beberapa as'ilatin pertanyaan, bukan masa iddah ya. Bukan masa iddah tapi beberapa. Ya, beberapa bilangan gitu. Maksudnya iddah itu beberapa bilangan. Hadara, hadir. Khalaqa, menciptakan. Rafa'a, mengangkat. Ahsanta, apa ahsanta? Ya, ahsanta apa? Good gitu loh. Sip, bagus gitu loh. Ahsanta, bagus. Good gitu. Sip gitu. Ronna, apa teronna? Berbunyi. Iya, ronna itu artinya berbunyi. Baik, satu lagi PR-nya ini. Sebelum kita pindah ke pelajaran baru besok, anak akan tes kosakata ini. Ya, sama kosakata pelajaran sebelumnya. Apa? Mengangkat. Ya, nanti akan anak tes 2 kosakata. Kosakata di halaman 68 sama kosakata di halaman 54. Kosakata di halaman 58 dan kosakata di halaman 54 dan kosakata di halaman 68. Ini anak akan tes dulu besok pekan depan. Mas Haris nanti tolong di ini ya, diingatkan di grup PR-nya apa aja dan tugasnya apa aja ya, supaya teman-teman nggak lupa gitu ya. Halaman berapa tadi? 68 sama 54. Kurang Pak Rahmat? Jelas.
Hah? Udah, jangan banyak-banyak, nanti antum muntah nanti. Nah ini 54 sama 68. Jadi PR-nya ada 4 ya. Halam apa? Latihan ke-13, latihan ke-14, kemudian latihan ke-15 sama kosa kata halaman 68 dan 54. Hal indakum soal? Indak soal, Mas Haris. Ada pertanyaan? Ja'a ketika dijadikan jamak jadinya ja'u. Ya, ja'a dijadikan jamak jadinya ja'u. Kalau jadikan perempuan cikna. Ya, kalau jamak laki-laki ja'u, kalau jamak perempuan cikna. Ya, tulisannya begini. Ini kan ja'a 1. Kalau banyak jadinya apa? Ja'u. Gitu ya. Ini untuk jamak laki, kalau perempuan nah ja'u. Sudah? Baik, kalau sudah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.